Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Alhamdulillah, Saudara Susanti sekarang sudah berada pada tahap ujian komprehensif. Ini sudah direkam. Iya, Bu. Eh, kita mempunyai 3 sesi. Sesi pertama, sesi mengajar sama seperti berada di dalam kelas, Iya, Bu. normal. Kemudian yang kedua, sesi tanya jawab dari pengetahuan yang telah dipelajari selama di PPG. Yang ketiga adalah sesi BTQ, baca tulis Quran. Sesi Iya, Bu. pertama disilakan 20 menit. Iya. Terima kasih atas kesempatannya, Bu. Saya mulai dengan yang pertama, mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk belajar hari ini ya. Ya, jadi marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Ya, ketua kelas, tolong dipimpin untuk berdoa. Ya, baik, terima kasih. Eh, jadi, sebelum kita mulai, mari kita cek kehadiran dulu ya. Ibu absen satu persatu. Ya, Peniha Alea, ya hadir. Kemudian Andrizal, ya hadir juga ya. Berarti hari ini hadir semua. Oh, ada yang sakit? Ya, mari sama-sama kita doakan. Semoga minggu depan sudah bisa sekolah ya, sudah sehat. Amin. Ya, jadi Ibu akan memeriksa kesiapan belajar kalian. Apakah kalian sudah siap belajar hari ini? Ya, Alhamdulillah semua siap ya. Sudah bawa alat tulis dan buku catatan? Alhamdulillah. Jadi, suasana kelas masih bersih, aman. Jadi, saya rasa semua siap belajar ya. Ya. Jadi, Ibu akan bertanya, siapa yang masih ingat kita belajar apa minggu lalu? Iya, kita belajar Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Iya, belajar tentang perbedaan Alif Lam Samsia dan Alif Lam Qamariyah. Jadi, hari ini kita akan belajar tentang 4 Asmaul Husna. Jadi sebelum kita mulai, coba perhatikan sekeliling kalian. Apa yang kalian lihat? Apa yang kalian dengar? Iya, semua itu merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui, Maha mengawasi, dan Maha mendengar. Iya, Ibu akan bertanya lagi ya. Anak-anak, siapa yang pernah merasa Allah mendengarkan doa-doa kalian? Ya, tentunya semua didengar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kemudian siapa yang pernah merasa Allah tahu apa yang kita butuhkan tanpa kita katakan? Iya, Allah sudah pasti tahu meskipun kita tidak mengatakannya. Ya, betul. Kemudian Allah itu menunjukkan kebesaran Allah dalam kehidupan kita. Apa itu? Iya, apapun yang terjadi pada diri kita itu adalah kebesaran Allah dalam kehidupan kita. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah agar kita bisa memahami makna dari 4 Asmaul Husna dan bagaimana mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Serta kita akan membuat kaligrafi dari 4 Asmaul Husna. Oke, jadi baiklah Ibu akan menampilkan video singkat. Silahkan kalian pahami ya. Silahkan kalian simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Susanti Imlana. Pada video kali ini kita akan belajar materi PAI dan Budi Pekerti kelas 7, yaitu tentang 4 Asmaul Husna. Langsung saja
kita masuk pada definisi Asmaul Husna. Asmaul Husna berasal dari bahasa Arab, yaitu asma, yang berarti nama-nama, dan husna, yang berarti baik atau indah. Dengan demikian, Asmaul Husna diartikan sebagai nama-nama terbaik atau nama yang paling indah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, dalil mengenai Asmaul Husna yaitu Quran Surat Al-A'raf nomor 7 ayat 180, yaitu walillahi asmaul husna fad'uhu biha wa jazarul lazina yulhiduna fi asma'ih sayujazauna makanu ya'malun, yang artinya Allah memiliki asmaul husna atau nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapatkan balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Selanjutnya, 4 Asmaul Husna, yaitu Al-Alim, Al-Khabir, Al-Sami, dan Al-Basir. Al-Alim artinya Allah Maha mengetahui segala sesuatu, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Sifat Al-Alim yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mendorong manusia untuk menuntut ilmu. Dengan ilmu, kehidupan akan menjadi lebih lancar dan terarah. Lalu yang kedua, kita masuk pada Al-Khabir. Al-Khabir berarti yang maha mewaspada atau yang maha mengetahui secara mendalam. Nama ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki pengetahuan yang sangat mendetail tentang segala sesuatu, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Allah mengetahui isi hati, niat, dan rahasia-rahasia yang tidak dapat mengetahuinya. Kemudian yang ketiga yaitu Al-Sami. Al-Sami memiliki arti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar. Suara apapun di alam semesta ini dapat terdengar olehnya. Tidak ada satu suara pun yang tidak luput dari pendengarannya, meskipun suara itu pelan. Jadi, apapun yang tidak didengar oleh manusia, Allah pasti mendengarnya. Kemudian kita lanjut yang terakhir, yaitu Al-Basir. Al-Basir berarti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat segala sesuatu. Penglihatannya mencakup seluruh hal, bahkan yang paling halus dan kecil sekalipun. Tidak ada yang tersembunyi dari pandangannya, baik di langit, bumi, maupun di seluruh alam semesta. Jadi, bahkan hal yang kecil pun dapat dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, perilaku yang mencerminkan Al-Asma Al-Husna, yaitu yang pertama, tekun dalam belajar baik agama dan umum. Yang kedua, berperilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, senantiasa mendengarkan nasihat bapak atau ibu guru. Nah, setelah mendengarkan materi yang sudah saya jelaskan tadi, kita masuk pada kesimpulan mengenai Asmaul Husna. Yaitu yang pertama, Asmaul Husna menggambarkan nama dan sifat Allah yang agung dan sempurna. Yang kedua, meneladani sifat-sifat Allah membentuk kepribadian yang baik. Dan yang terakhir, menerapkan Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sampai di sini materi yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah. Itu video singkat yang telah Ibu tampilkan. Jadi adik-adik silahkan duduk sesuai kelompok masing-masing ya. Masih ingat kan kelompok masing-masing? Ya, silahkan duduk sesuai. Tidak usah ribut, tidak usah ribut. Silahkan
berpindah tempat saja. Kan tempat duduknya sudah sesuai kelompok. Jadi kalian tinggal pindah tempat sesuai kelompok ya yang sudah Ibu bagikan pada minggu sebelumnya. Ya, jadi Ibu akan memberikan kalian LKPD untuk menyusun membuat kaligrafi. Tunggu Ibu bagikan dulu LKPD-nya. Ya, jadi silahkan kalian kerjakan LKPD yang sudah Ibu berikan. Petunjuk kerjanya bisa Ibu bacakan. Yang pertama, pilihlah salah satu Asmaul Husna dari daftar berikut. Dari 4 Asmaul Husna yang sudah Ibu lampirkan di LKPD ini. Kemudian yang kedua, buatlah kaligrafi dari Asmaul Husna yang kalian pilih. Gunakan teknik kaligrafi yang kamu sukai ya. Jadi gunakan alat dan bahan yang sesuai untuk menggambar dan menulis kaligrafi tersebut. Ya, yang ketiga, setelah kaligrafi selesai, tuliskan arti dari Asmaul Husna yang sudah kalian pilih. Kemudian jelaskan makna dan pentingnya Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, hiasi kaligrafi dengan elemen dekoratif yang sesuai, seperti pola geometris atau garis sederhana. Atau buatlah kaligrafi yang semenarik mungkin. Yang terakhir, silahkan kalian presentasikan hasil kaligrafi kalian dan menjelaskan arti dari Asmaul Husna yang telah kalian pilih. Ya, jadi Ibu akan berikan kalian waktu 10 menit untuk membuat kaligrafi ya. Ya, baiklah. Sudah selesai? Ya, baiklah sudah selesai ya. Jadi kita mulai dari kelompok pertama. Ya, silahkan presentasikan hasil karya kalian. Ya, silahkan dimulai kelompok 1. Ya, beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Bagus ya hasil kaligrafinya, sudah bisa menjelaskan artinya dan sudah bisa memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kita lanjutkan pada kelompok 2. Ya, silakan kelompok 2. Iya, bagus sekali ya. Bagus sekali hasil kaligrafinya. Ya, sudah bisa juga memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari dan sudah menyertakan artinya. Ya. Beri aplaus untuk kelompok 2. Ya, selanjutnya kelompok 3. Silahkan tampilkan kaligrafinya. Iya, alhamdulillah bagus sekali. Jadi, semua kelompok sudah bisa membuat kaligrafi dengan baik. Jadi, semoga minggu depan lebih menarik lagi ya hasil kaligrafinya. Ya, beri aplaus untuk semua kelompok. Ya, terima kasih adik-adik telah menampilkan hasil kaligrafinya dan sudah bisa memberikan arti dan juga contoh dalam kehidupan sehari-hari menyangkut Asmaul Husna. Iya, baik Al-Alim, Al-Basir, Al-Khabir, dan As-Sami. Ya, jadi setelah kalian presentasi, Ibu akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu mengenai 4 Asmaul Husna beserta artinya. Yang pertama, Al-Alim yang maha mengetahui. Allah mengetahui segala sesuatu yang tampak maupun yang tersembunyi. Yang kedua, Al-Kabir artinya yang mengawasi. Artinya Allah mengetahui segala yang terjadi di seluruh alam semesta. Kemudian Al-Basir artinya yang maha, benar sekali, yang maha melihat
Allah melihat segala sesuatu, bahkan yang tidak dapat dilihat oleh manusia. Yang terakhir apa? Iya, benar sekali, Asami. Yang maha mendengar. Iya, jadi Allah mendengar segala yang kita ucapkan, bahkan yang tidak terucap dengan kata-kata. Ya, jadi contoh dalam kehidupan sehari-harinya itu misalnya ketika kita belajar atau menghadapi ujian, ingatlah bahwa Allah Al-Alim. Iya, dia tahu apa yang kita pelajari. Iya. eh Itulah simpulan materi hari ini ya. Jadi Ibu akan memberikan kalian pertanyaan. Siapa yang merasa sudah lebih memahami keempat Asmaul Husna? Ya, silakan. Kalau ada yang bisa menjelaskan, silakan maju di depan untuk menyimpulkan. Iya, benar sekali. Iya, jadi empat Asmaul Husna ini yang yaitu Al-Alim, Al-Basir, Al-Kabir, dan As-Sami. Ya. Kemudian, bagaimana perasaan kalian telah mempelajari dan membuat kaligrafi? Iya, baik. Semoga minggu depan, kalau kita misalnya ada proyek lagi untuk membuat kaligrafi, usahakan kaligrafinya lebih menarik dan lebih bagus lagi ya. Iya. Jadi, Ibu akan memberikan LKPD, memberikan evaluasi untuk kalian, dan Ibu akan periksa hari ini ya. Iya. Ya, silahkan diperhatikan soal ini. Soal ini hanya 5 nomor dan berbentuk eh, pilihan ganda. Silahkan dijawab. Ini ada sekitar, Ibu akan memberikan waktu kalian 5 menit. Hanya memilih. Ya, silahkan dikerjakan. Ya, sudah selesai? Ya, ketua kelas tolong dikumpul hasil asesmennya. LKPD-nya silahkan dikumpul dan Ibu akan periksa. Oke, Ibu periksa dulu ya. Kalian tenang, tunggu hasilnya. Oh iya, jadi dari hasil kalian ini hanya ada 1 orang yang belum tuntas. Jadi yang Ibu akan memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah. Eh, Tugasnya adalah silahkan kalian mencari yang lebih banyak lagi contoh Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari dan menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, untuk yang belum tuntas, silahkan dimasukkan tugas ini minggu depan ya. Ya, terima kasih. Jadi, pembelajaran kita pada hari ini telah selesai. Terima kasih anak-anak atas partisipasi kalian. Semoga apa yang kita pelajari hari ini sangat bermanfaat. Dan semoga bertemu di minggu-minggu selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya pertanyaan pertama. Sebutkan teori-teori pembelajaran yang pernah dipelajari di modul pendalaman. Teori
Pembelajaran yang pernah dipelajari itu em, yang pertama behaviorisme, kedua konstruktivisme, ada humanisme, kognitivisme, dan sosial. Ya. Bagaimana membedakan teori-teori yang disebut tersebut? Eh, Kalau misalnya behaviorisme itu dia lebih menekankan penguatan dalam membentuk perilaku siswa. Kalau konstruktivisme itu eh, membangun pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman dalam prinsip mereka. Eh, Misalnya memberikan kebebasan kepada siswa untuk mengeksplorasi atau menemukan konsep pembelajaran yang mereka agar pengalaman lebih belajar aktif, menemukan pengalaman belajar yang aktif. Kemudian kalau humanisme itu eh, menekankan pada pentingnya eh, potensi diri siswa secara utuh, termasuk aspek emosional, eh, motivasi, dan sosial. Kemudian kognitivisme itu menekankan bagaimana informasi diproses dan diorganisir dalam pikiran siswa. Kemudian sosial itu belajar dapat terjadi dengan mengamati orang lain. Baik. Apa judul modul pada PJBL ini? Eh, Empat Asmaul Husna, Bu. 4 Asmaul Asmaul Husna. Husna. Teori belajar apa yang melandasi saudara membuat modul ajar 4 Asmaul Husna? Eh, karena menggunakan metode PJBL, saya lebih ke konstruktivisme karena eh, dapat membangun siswa, pengetahuan siswa sendiri melalui pengalaman atau bisa membuat kaligrafi. Kemudian kalau behaviorisme itu eh, bisa memberikan contoh perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Berarti menggunakan dua teori. Ya, Baik. Selanjutnya, bagaimana membedakan prosedur penyusunan TP dengan penyusunan ATP? eh, kalau perumusan TP, eh, dia eh, tujuan pembelajaran itu target yang akan dicapai oleh siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Eh, Guru merancang pembelajaran dengan tujuan pembelajaran yang bertujuan agar siswa eh, memahami dapat tujuan pembelajaran dapat dicapai oleh siswa dalam kegiatan proses belajar. Jadi kalau alur tujuan pembelajaran itu dikembangkan melalui aktivitas atau diskusi kelompok dan presentasi hasil pemecahan masalah. TP juga itu dirumuskan sesuai capaian yang dihasilkan oleh siswa selama proses pembelajaran. ATP itu tidak disusun harus mengikuti yang di dalam buku, tetapi harus kita bisa mengikuti ini eh, apa namanya? Bisa beradaptasi dengan minat dan konteks pembelajaran di kelas, Bu.
Bagaimana apa dulu ya? Bagaimana apa? Coba sebutkan TP dan ATP yang sedang dibuat di modul PJBL sekarang. Ya, jadi TP yang pertama itu siswa dapat memahami 4 Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, siswa dapat membuat kaligrafi di antara 4 Asmaul Husna tersebut. Ya. Apakah modul PJBL saudara yang sekarang ini mengandung pendekatan TPACK? Eh, Iya ada Bu, karena menampilkan video pembelajaran, jadi menggunakan teknologi Baik. dan kon. Sampai sejauh mana TPACK yang ada di modul PJBL sekarang? Selain materi, selain apa? LKPD Bu, LKPD juga. Baik. iya. Apa kepanjangan TPACK? eh, Teknologi, pedagogik dan konten. Baik. Bagaimana membedakan prinsip-prinsip pembelajaran based learning dengan prinsip project based learning? Eh, Kalau yang PBL dan PJBL Bu, Iya, ya kalau PBL itu memberikan masalah nyata yang sesuai dengan konteks, seperti bagaimana siswa dapat membantu mengatasi masalah yang muncul pada, misalnya kita memberikan kasus dan itu akan dipecahkan oleh kelompok dalam diskusi. Kalau PJBL kita memberikan project dan itu akan dikerjakan oleh siswa. baik. Lanjut di perangkat. Komponen apa saja yang harus ada dalam modul ajar? Komponen yang harus ada dalam perangkat pembelajaran, yang harus ada dalam modul pembelajaran itu tujuan pembelajaran, kemudian eh, baik di dalamnya baik ada alur tujuan pembelajaran atau KKTP, kemudian materi ajar, metode pembelajaran, media dan LKPD, dan em, instrumen penilaian, Bu. Ya. Eh, apa itu LKPD? Lembar kerja peserta didik, Bu. Lembar kerja yang dimaksud itu dapat membantu siswa untuk memproses dan menerapkan apa yang mereka pelajari. Baik. Apa perbedaan LKPD dengan asesmen? Eh, Kalau LKPD itu mungkin LKPD ini eh, bisa juga dikatakan asesmen, Bu, tetapi dia masuk pada asesmen formatif. Tujuannya sama, Bu. Kita memberikan evaluasi pada peserta didik. Baik. Dalam modul ajar ada metode, ada media. Bagaimana membedakan metode dan media ini? Eh, Kalau misalnya menggunakan metode, metode yang kita gunakan itu harus bervariasi dan harus sesuai, maksudnya misalnya metode ini harus bisa mendukung gaya belajar yang berbeda pada siswa. Misalnya eh, kita menggunakan metode PJBL atau PBL atau DBL atau TPACK. Kalau media
kita bisa menggunakan gambar, video pembelajaran, atau misalnya poster, bisa juga LKPD, Bu. Udah, Ya, Bu. selanjutnya, bagaimana kriteria media yang baik? Ya, Bu. Bagaimana kriteria media yang baik? eh Kriteria media yang baik. Misalnya media yang kita pilih itu eh, menarik, kemudian bisa membantu siswa lebih cepat memahami. Baik. Apa yang dimaksud asesmen yang dapat mengembangkan critical thinking, creative thinking, reflective thinking, dan decision making? Wow. Eh, Apa ya? Mungkin yang di dalam asesmen itu, Bu, bisa eh, menimbulkan kreativitas anak-anak dalam menjawab. Kemudian mereka bisa berpikir kritis, dapat merefleksi dan bisa mengambil keputusan dalam menjawab asesmen. Baik. Nah, sekarang ke materi. Hmm, ada 4 jenis materi yang harus guru mampu bedakan dan mampu mengimplementasikannya. Yang pertama ada materi esensial, kedua ada materi yang bermakna, ketiga ada materi yang berbasis HOTS, keempat ada materi yang mengandung faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Coba saudara jelaskan. dan- dan- Iya, putus-putus suaranya, Bu. Bisa minta tolong diulang yang langsung soalnya, Bu. Pas putus-putus di soalnya, Bu. Menjelaskan. Hilang. Ibu putus-putus. materi bermakna. Putus-putus. Baik, sudah dapat dengar? Iya, iya, Bu, ya. Tidak ada Eh, j- suaranya? ya, jadi saya harus Ya, menjelaskan yang tadi, Bu. iya. Materi esensial, materi
yang bermakna materi yang mengandung faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Iya, Bu. Ya, kalau materi sesuai materi esensial itu materi yang sangat penting dan relevan untuk dipelajari oleh siswa dalam pembelajaran. Materi esensial ini berupa konsep dasar. Misalnya kalau dalam materi saya empat Asmaul Husna berarti materi esensialnya menjelaskan arti dari Asmaul Husna, kemudian contoh perilakunya. Kemudian kalau materi yang bermakna di dalam meliputi misalnya eh, konten pembahasan lebih mendalam tentang Asmaul Husna. Kemudian mengapa penting memahami empat Asmaul Husna. Kemudian prosedur itu atau eh, cara-cara bagaimana cara-cara kita eh, berperilaku mencontohkan perilaku eh, empat Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, hikmah atau manfaat apa yang bisa kita ambil dalam mempelajari Asmaul Husna. Kemudian eh, melalui dimensi pengetahuan yaitu secara faktual di dalam materi itu ada pengetahuan tentang fakta-fakta yang bersifat dasar di dalam Asmaul Husna. Kemudian konseptual, pengetahuan tentang tentang konsep-konsep dalam materi Asmaul Husna. Kemudian metakognisi, pengetahuan tentang cara berpikir dan belajar. Misalnya bagaimana siswa bisa menerapkan eh, empat Asmaul Husna ini dalam kehidupan sehari-hari. Ini mencakup kemampuan refleksi siswa dalam proses belajar, Bu. Kemudian materi yang bermuatan apa tadi yang terakhir, HOTS, Higher Other Thinking Skills. Jadi materi yang akan kita rancang atau yang akan kita rancang itu dia mengembangkan keterampilan berpikir siswa. Jadi seperti misalnya kita analisis, evaluasi dan penciptaannya. Baik, selanjutnya selama melaksanakan pembelajaran sejauh ini, jenis asesmen apa yang pernah saudara terapkan? Jenis asesmen yang sudah saya terapkan, misalnya lisan, dia baik asesmen formatif, asesmen diagnostik dengan asesmen sumatif. Kalau asesmen diagnostik itu eh, asesmen awal yang saya lakukan sebelum memulai proses pembelajaran, misalnya seperti pertanyaan pemantik, Bu. Kemudian asesmen formatif, misalnya memberikan eh, anak-anak tugas atau LKPD dan dijawab dalam proses pembelajaran. Kemudian kalau asesmen sumatif itu ada tes tulis, tes lisan, itu biasa saya lakukan pada saat di akhir pembelajaran, Bu. Baik, selanjutnya P5 dan PPRA. Kalau di sekolah saudara sudah ada P5 ataupun PPRA, itu penerapannya apakah ada perbedaan dengan keterangan yang di modul atau eh, di apa namanya sesuai dengan diferensiasi sekolah masing-masing? Sesuai dengan eh, penyusun, Bu, koordinator masing-masing sekolah.
tetapi tetap dalam menyusun P5 tetap melihat panduan proyek penguatan pelajar Pancasila. Baik. Apa itu panduan P5-nya? Ya, Bu. Apa itu panduan P5 yang Eh, diikuti oleh penyusun? Seperti eh, panduan itu kan contoh yang bisa kita ikuti dalam menyusun P5, Bu. Iya, apa-apa itu tahapannya? Eh, Misalnya penyusunan profil, kalau dalam membuat modul ajar ada tujuan, ada aktivitas, dan asesmen, Bu. Baik. Sekarang kita ke PTK. Apa tujuan dan manfaat seorang guru melaksanakan penelitian tindakan kelas? Agar kita bisa mengetahui eh, PTK atau ini bisa kita lakukan agar kita bisa mengetahui hasil belajar siswa. Kita bisa melihat perkembangan belajar siswa dari sebelum dan sesudah menggunakan penelitian tindakan kelas ini, Bu. Bukankah tanpa PTK kita juga sudah bisa melihat hasil perkembangan siswa? Iya bisa, Bu. Tapi kalau misalnya kita menggunakan penelitian, eh, hasilnya nyata, Bu, karena kita mengumpulkan data-data sendiri dari siswa. Bukannya kalau kita mengajar di kelas, kita bisa juga mengumpulkan data dari siswa? Iya, Bu. Kenapa harus dilaksanakan PTK? Kenapa ya? Mungkin salah satu apa namanya? Salah satu apa namanya? eh Teknikal atau apa namanya ya? Salah salah satu pilihan, Bu. Selain belajar, selain asesmen, kita juga bisa menggunakan PTK untuk menilai hasil hasil belajar siswa. Berarti PTK adalah salah satu asesmen. Bisa dikatakan karena di dalam PTK ada apa ya, instrumen penilaian yang akan kita bagikan ke siswa biar ada data-data dari siswa. Jadi PTK ini adalah bagian dari proses pembelajaran. Eh, Pertanyaan, PTK ini adalah proses dari pembelajaran yang berjalan. Tidak, Bu. Ini hanya penelitian, Bu. Berarti tidak boleh diambil hasil asesmen di dalam. Nanti masih pahami itu dulu. Waktu kita pendek. Ah, di pendahuluan PTK, apa-apa yang harus kita lampirkan? Apa-apa yang harus kita bicarakan di pendahuluan? Ya, jadi dalam isi pendahuluan di TPK yang harus kita lampirkan itu ada identifikasi masalah, em, latar belakang, eh, manfaat, tujuan dan manfaat, latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah. Sudah. Ya, Bu. Lanjut. Apa perbedaan kajian teori dengan kajian terdahulu? Kalau kajian teori itu merupakan landasan dari penelitian yang akan kita lakukan. Misalnya, teori-teori yang kita gudakan untuk mendukung penelitian ini. Misalnya kan kalau dalam PTK saya itu peningkatan pemahaman siswa melalui video pembelajaran. Jadi yang saya lampirkan di dalamnya itu pertama peningkatan konsep peningkatan pemahaman siswa, kemudian
video pembelajaran, konsep video pembelajaran. Kemudian kalau em, kajian terdahulu itu eh, misalnya kita apa ya bisa membandingkan eh, bisa menjadi acuan kita dalam meneliti. Misalnya bisa menyamakan persepsi eh, dalam meneliti. Baik. Metode penelitian. Apa yang saudara ketahui tentang metode penelitian di bab 3? Metode penelitian PTK ini Bu harus disusun melalui perencanaan misalnya, kemudian ada tindakan observasi dan refleksi Bu. Baik. Kalau instrumen, apa-apa isi komponennya? Eh, Kalau instrumen dalam PTK itu ada lembar observasi, ada wawancara, ada angket. eh, Kalau lembar observasi tadi Bu ada lembar bisa jadi lembar observasi guru, bisa juga lembar observasi siswa. Dan kemudian ada tes formatif di dalamnya ada post-test dan pretest, pretest dan post-test. Baik, lanjut. Terakhir, silakan ambil Quran dan alat tulisnya. Silakan. Silakan buka surah Maryam. Surat 19. Iya, baca ayat 1 sampai 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sad. Zikruhmatir rabbika abadahu Zakaria. Iznada rabbahu nidaan khafiyah. Qala rabbi inni wahanal azamu minni wasta'ala ra'su sayban walam akum bidu'ai aika rabbi sakiyah. Anu ya, suka panjangnya salah, masih salah panjang, masih tajwidnya juga salah. Jadi perbaiki itu, Ya Bu. diulang-ulangi. Coba buka surah Al-Hijr. Al-Hijr Bu. Iya, baca ayat 1 sampai 2. 15. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka Hmm. ayatul kitabi wa Qur'anim mubin. Rubama yawaddul lazina kafarul law kanu muslimin. Ya, sudah. Sekarang Sadaqallahul azim. tulis huruf eh,
Mim, mim di awal, mim di tengah, mim di akhir. Dalam bacaan, Bu, atau hanya huruf-huruf mim, Bu? Huruf-huruf saja. Mim di awal, mim di tengah, dan mim di akhir. Bagaimana ya? Ma, kemudian mim di tengah, kemudian mim di akhir. Mana? Bisa, Bu? Mana, mana, mana. Mim di depan, mim di tengah, mim di tengah itu masih salah. Oh. Kalau itu kan yang di tengah itu berarti masih mim depan itu. Oh, Coba titik, titik, mim, titik, titik. Berarti dia mim fleksibelnya bisa ketemu dengan huruf apa saja. oh, ya, Bu. Misalnya saya tulis Ar-Rahman, boleh, Bu? Iya. Ar-Rahman. Ya, jadi mim bisa menerima di depan dan di belakang. Ya, Iya, Bu. sudah. Terakhir, tulis Asmaul Husna Azizul Hakim. Azizul Hakim. Ya, bagaimana ya? Menggunakan apa ya, Bu? Aziz, Aziz, Azizul, Azizul, Hakim. It's mana? Bisa, Bu? Iya, iya. Ya, Maaf. Azizul Hakim. Hakim sudah betul. iya, Bu. Azizul Hakim. Hakim sudah betul. Azizun yang masih salah. Oh, Ya, nanti japri saja saya penulisannya iya, yang Bu. tepat. Ya, silakan. Alhamdulillah kita selesai. Kita sudahi. Kita akhiri ujian untuk saudara Susanti. Silahkan memanggil satu orang lagi untuk sesi pagi ini. Ya, Baik, terima kasih, Bu. baik.